البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai pembahasan hadis Abi Musa al-Asy'ari dan yang terkait dengan itu, yaitu hadis Abi Hurairah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Inti pembahasannya adalah bahwasanya luasnya rahmat Allah kepada kaum muslimin itu menyebabkan walaupun mereka memiliki dosa-dosa, bahkan dosanya adalah dosa sebesar gunung, maka mereka suatu saat nanti akan diampuni oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga, dan tempatnya digantikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hanya saja sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, para ulama berselisih pendapat, yaitu apakah ini terkait dengan syafaat setelah orang-orang ini masuk ke dalam neraka ataukah sebelum masuk ke dalam neraka. Ini memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah orang-orang ini memang betul-betul terancam untuk masuk ke dalam neraka dikarenakan dosa-dosanya. Tetapi kemudian sebelum dia masuk neraka, Allah mengampuni dia. Allah mengampuni kaum muslimin tadi, kemudian memasukkan mereka ke dalam surga, dan tempat yang diancamkan tadi digantikan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Hanya saja terjadi iskal sebagaimana yang disebutkan dalam pertemuan yang lalu. Allah Ta'ala telah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa dia tidak akan memikul dosa yang lain, yaitu dosa orang lain tidak akan dipikul oleh dia, masing-masing mendapatkan apa yang dia amalkan. Tapi kenapa justru orang Yahudi dan Nasrani yang memikul dosa tadi? Ini yang menyebabkan terjadinya iskal. Pendapat yang paling jelas dari khilaf-khilaf tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar juga, adalah yaitu ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani inilah yang sebenarnya mensunnahkan kejahatan dan dosa-dosa, maka orang mukmin banyak yang terpengaruh dan terkesan dengan ajaran-ajaran mereka, sehingga mereka pun berdosa dan terancam masuk neraka. Tetapi dengan rahmat Allah kepada kaum mukminin, karena walaupun mereka banyak dosa, tetapi mereka itu tetap mau mentauhidkan Allah. Mereka memilih agama Islam, Islam yang benar, bukan Islam yang sudah dirusak-rusak oleh para perusak dan kaum musyrikin. Maka mereka masih menjadi ahli tauhid, maka Allah memang sangat menyayangi ahli tauhid. Maka ajaran tauhid memang ajaran yang paling penting. Walaupun dimusuhi banyak orang, tapi ini manfaatnya paling besar nanti di hari kiamat selain di dunia. Selama dia ahli tauhid, maka dia akan mendapatkan rahmat yang sangat luas. Maka betul-betul ajaran tauhid ini harus dipegang baik-baik, walaupun orangnya masih memiliki dosa-dosa yang lain. Maka orang yang memusuhi tauhid ini orang yang paling merugikan manusia sebenarnya. Baik. Maka dikarenakan mereka ahli tauhid, Allah Ta'ala merahmati mereka, sehingga dosa-dosa tadi diampuni dan mereka masuk surga. Sementara orang Yahudi, bukan mereka itu tidak memikul dosa kemudian tiba-tiba mereka harus memikul dosa muslimin, tetapi mereka itu memikul dosa sunnah yang mereka perbuat itu sendiri, mencontohkan kebatilan. Maka seakan-akan dosanya tadi dipikulkan kepada orang Yahudi. Bukan itu maksudnya. Tetapi yaitu mereka memikul dosa mereka sendiri. Mereka berbuat dosa dan dosa perbuatan itu, dan mereka berdosa dari sisi yang lain, yaitu mencontohkan kejahatan mengajarkan kejahatan pada orang lain. Jadi seakan-akan dosa orang lain mereka pikul, padahal mereka memikul dosa mereka itu sendiri. Dosa berbuat maksiat dan dosa mengajarkan kemaksiatan. Semakin banyak orang yang mereka ajari kemaksiatan, maka semakin banyak dosa yang mereka pikul. Inilah yang sebenarnya. Bukan dosa itu dipindah ke mereka padahal mereka tidak berbuat, tapi ini sebenarnya adalah perbuatan mereka sendiri. Baik, dan ini pendapat yang paling jelas. Adapun pendapat kedua, yaitu sebagian muslimin, dan itu pun pendapat yang betul, mereka betul-betul masuk ke dalam neraka dikarenakan mereka mencontoh dosa-dosa tadi.
dosa merokok itu juga dosa, meracuni diri sendiri. Dan sebenarnya siapa yang mempopulerkan ini? Orang Yahudi dan Nasrani mengiklankan besar-besaran sebagai bentuk peradaban yang maju. Maka apa? Dengan cara merokok atau dengan cara main musik-musik, nyanyian, dan juga mencontohkan gambar-gambar indah, walaupun ini adalah termasuk menentang syariat Allah Ta'ala yang mengharamkan gambar makhluk bernyawa. Siapa yang paling besar mendakwahkan itu? Orang Yahudi dan Nasrani. Maka orang muslimin yang melakukan itu, mereka betul-betul mendapatkan sebagiannya, mendapatkan apa yang Allah ancamkan, disiksa dengan siksaan yang berat-berat. Termasuk siksaan yang paling besar adalah apa? Menggambar makhluk bernyawa. Masing-masing gambar itu berubah menjadi suatu zat yang akan menyiksa mereka di dalam neraka. Itu kalau satu gambar. Gimana kalau banyak gambar? Maka kita jauhi itu. Demikian pula dosa-dosa yang lain. Demikian pula dosa makan riba, dosa menelantarkan anak yatim padahal mampu untuk menolong, dosa menelantarkan tetangga, dosa durhaka pada orang tua, dan seterusnya. Itu juga dosa-dosa yang besar yang kebanyakannya adalah dicontohkan oleh orang Yahudi dan Nasrani di dalam film-film mereka atau di dalam surat kabar mereka, untuk kaum muslimin merasa terbiasa dengan dosa. Akibatnya muslimin betul-betul masuk ke dalam neraka. Karena apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Walaupun tidak secara total, tapi apa? Dia akhirnya tersentuh neraka. Karena apa? Hukuman neraka menimpa orang kafir. Ketika muslimin menyerupai amalan orang kafir, maka hukumannya pun menjadi serupa dari sisi itu, sehingga mereka disiksa dalam neraka. Tapi dengan luasnya rahmat Allah, Allah memberikan kesempatan kepada para nabi untuk memberikan syafaat, juga para malaikat untuk memberikan syafaat, juga para solihul mukminin memberikan syafaat. Demikian pula anak-anak yang meninggal sebelum balik juga memberikan syafaat. Maka banyak sekali kaum muslimin yang mereka itu dikeluarkan dari neraka. Akibatnya di neraka itu ada sebagian tempat yang kosong, sementara Allah telah menjanjikan kepada neraka untuk memenuhinya. Maka dipenuhi dengan siapa? Dipenuhi dengan orang Yahudi dan Nasrani. Badan mereka dibesarkan lagi, atau mereka memiliki beberapa tempat di dalam neraka, memiliki banyak properti, sebagaimana di dunia mereka berlomba-lomba untuk menguasai tanah yang banyak. Di neraka sila mengambil tanah yang banyak di situ. Jadi mereka sebagai pewaris neraka, sementara mukminin dikatakan ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalam surga Firdaus itu. Ada yang langsung masuk ke dalam surga, ada yang baru datang berikutnya, dan di masa yang akan datang, entah berapa ribu tahun baru masuk ke dalam surga, ikut mewarisi surga. Itu pun sudah alhamdulillah. Tapi tentunya rugi kalau kita memang menyerupai amalan-amalan orang kafir, tertinggal jauh dari saudara-saudara kita yang lebih dulu. Intinya adalah hadis ini mendatangkan kabar gembira bahwasanya asalkan orang itu masih muslim, masih ahli tauhid, suatu saat dia akan digantikan oleh Yahudi dan Nasrani di dalam neraka. Nah, dia akan masuk ke dalam surga. Baik. Kita ambil dulu sedikit dari hadis Abi Hurairah, kelanjutannya itu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, likulli ahadin manzilun fil jannah wa manzilun finnar. Setiap orang itu memiliki satu posisi, satu tempat tinggal di surga dan satu tempat tinggal di dalam neraka. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri, sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Imam Nawawi, fal mu'min idza dakhala jannah khalafahul kafiru finnar. Orang mukmin jika dia masuk ke dalam surga, dia akan digantikan oleh orang kafir di dalam neraka. Li'annahu mustahiqun lidzalika bi kufri. Karena orang kafir memang berhak untuk masuk ke dalam neraka dengan kekufurannya. Ini satu. Yang kedua adalah dengan berbagai amalan dia. Dan itu yang menyebabkan dia banyak mewarisi tempat di dalam neraka. Karena banyaknya amalan maksiat-maksiat dia dan contoh-contoh buruk yang dia tinggalkan di dunia ini. Baik. Wallahu a'lam.